pelajaran sosiologi kelas 12 IPS dengan tema kita yaitu globalisasi. Globalisasi ini merupakan KD 3.2 yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, pada globalisasi ini kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama adalah memahami globalisasi, yang kedua perkembangan globalisasi, dan ketiga pandangan masyarakat terhadap globalisasi, dan yang terakhir dampak-dampak globalisasi. Yang pertama kita akan memahami tentang globalisasi. Memahami globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata globe. Secara harfiah, globe merupakan replika bumi yang tampak dari luar angkasa. Oleh karena itu, konsep globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia. Dalam sudut pandang sosiologi, globalisasi merupakan bagian dari gejala perubahan sosial. Sosiologi berupaya memberikan penjelasan, pemahaman, dan solusi atas perubahan-perubahan sosial yang dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu bijak menyikapi pengaruh globalisasi. Globalisasi juga berkaitan dengan konsep transnasionalisme, yaitu proses yang menghubungkan individu dan kelompok sosial melintasi batas geopolitik. Maksudnya, jarak dan birokrasi antar negara bukan lagi hambatan untuk menjalin interaksi. Konsep globalisasi juga disampaikan oleh tokoh-tokoh sosiologi seperti Martin L. Brown, George Reiser, dan Anthony Giddens. Menurut para ahli ini, mereka menyimpulkan bahwa globalisasi itu merupakan proses perubahan mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Adapun ciri-ciri globalisasi yaitu 1. Meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. 2. Terdapat persepsi diri yang bersifat transnasional. 3. Komunitas, tenaga kerja, dan modal semakin tidak terikat dalam satu wilayah. 4. Meningkatnya kepedulian terhadap permasalahan global. 5. Industrialisasi berkembang pesat. 6. Meningkatnya kekuasaan institusi dan kesepakatan transnasional. Ibaratnya, dalam globalisasi, hanya dengan ujung jari seseorang dapat menggenggam dunia. Berbekal gawai dan koneksi internet, berbagai informasi terkini dari belahan dunia lain dapat kita ketahui. Setiap orang juga dapat mengikuti perkembangan tren dari negara-negara lain dengan mudah dan cepat. Kondisi inilah yang sering disebut sebagai globalisasi. Apakah Anda termasuk orang yang mengikuti arus globalisasi itu? Nah, setelah menyimak pembahasan di atas, cobalah kamu buat kesimpulan pengertian globalisasi menurut pemahaman kamu sendiri. Globalisasi dapat menjadi tantangan dan kesempatan bagi masyarakat. Sebagai tantangan, globalisasi dapat mendorong masyarakat di berbagai belahan dunia mengembangkan kemampuan diri mereka
agar mampu bersaing menghadapi kompetisi pasar bebas. Kemudian, masuknya pengaruh budaya negara lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, dan melimpahnya informasi akibat pengaruh globalisasi. Adapun kesempatan yang dapat diperoleh melalui globalisasi, diantaranya kemudahan memenuhi kebutuhan hidup, akses informasi, dan kesempatan memasarkan hasil produksi secara global. Agar mampu menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat perlu memiliki sikap optimis. Sikap optimis ini perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Globalisasi akan menjadi kesempatan bagi negara yang memiliki sumber daya berkualitas. Sebaliknya, sumber daya manusia yang rendah akan menghambat proses pembangunan dan menambah kompleksitas permasalahan sosial. Tantangan dan kesempatan globalisasi ini dapat terjadi di segala bidang. Salah satunya adalah di bidang informasi. Globalisasi informasi menunjukkan masyarakat saat ini tidak lagi diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi dapat terbentuk melalui internet. Masyarakat ini dikenal dengan istilah masyarakat cyber, yaitu gerakan dan aktivitas masyarakat cyber ini bersifat nyata dalam dunia maya. Kemunculan kelompok-kelompok tersebut semakin menunjukkan fenomena globalisasi, yaitu terbentuknya global village. Global village artinya masyarakat dunia tergabung dalam satu wadah yang tidak lagi mengenal batasan wilayah. Selain informasi, gejala globalisasi juga dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya memotivasi diri untuk mengembangkan wawasan dan memaksimalkan potensi diri. Adanya sikap menghargai dan melestarikan budaya lokal, serta menjalankan nilai dan norma sosial sebagai identitas bangsa yang sangat dibutuhkan. Juga berpegang teguh pada norma agama akan mampu menghindarkan kita dari dampak negatif globalisasi. Dengan demikian, setiap individu mampu menjadi sumber daya manusia berkualitas yang siap menghadapi tantangan globalisasi.